Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Income yang beranggotakan yang pertama Raffi Rizky Juliansyah, yang kedua Yuda, yang ketiga Nima Dedi Vanessa Fitri, yang keempat Joy Darlene Sida Butar, dan yang kelima Nadia Makatita. Judul yang kami ambil adalah Kepemimpinan yang Efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah pengantar manajemen yang berjudul Kewirausahaan UMKM. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari Adisti Nadia Makatita, Nima Dediva, Joy Darlene, Raffi Rizky Juliansyah, dan Yuda. Berbicara tentang kepemimpinan yang handal menjadi peran utama dan peran penting dalam usaha kecil menengah ini. Kepemimpinan ini diperlukan untuk mengerahkan kreativitas yang dimiliki menjadi sesuatu yang berorientasi kepada profit. Diperlukannya juga keahlian manajemen sehingga kreativitas menjadi modal utama dalam sebuah usaha. Selanjutnya, bagaimana sih kepemimpinan bagi seorang pendiri UMKM? Kepemimpinan UMKM adalah sifat seseorang pelaku UMKM yang berdasarkan atas pengalamannya bekerja kepada orang lain selama bertahun-tahun sehingga ia berani membuka usahanya secara mandiri dengan komitmen yang kuat, maka ia mampu mengembangkan usaha itu menjadi usaha yang dipadukan. Variabel independen, gaya kepemimpinan transformasional. Motivasi mereka untuk menempatkan kepentingan organisasi di urutan pertama dan mendorong mereka untuk mencapai kondisi diri yang terbaik. Gaya kepemimpinan transaksional menekankan pada transaksi atau pertukaran yang terjadi antar pemimpin, rekan kerja, dan bawahannya. Gaya kepemimpinan pasif avoidant cenderung untuk menghindar dari tugas dan tanggung jawab dan baru turun tangan untuk membantu karyawan apabila telah terjadi kesalahan dalam pengerjaan tugas. Teori kepemimpinan. Teori karakter. Penentuan karakter pada seseorang pemimpin dalam menyukseskan kepemimpinan. Teori perilaku. Suatu perilaku yang dapat mencerminkan pemimpin, apakah pemimpin yang berfokus pada kerjaan atau berfokus pada kondisi bawahan. Teori kepemimpinan situasional, yaitu penilaian terhadap pematangan pada bawahan yang diharapkan mampu menganalisis apakah sudah matang. Fungsi kepemimpinan. Hamdani Nawawi dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan yang Efektif menjelaskan berbagai macam fungsi kepemimpinan sebagai berikut. Pertama, fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Sementara itu, para bawahan bertugas untuk menjalankan segala instruksi yang diperintahkan oleh para pemimpin. Yang kedua, ada fungsi konsultatif. Berbeda dengan fungsi instruktif, fungsi konsultatif sifatnya dua arah. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin diharapkan cukup bijak dan punya pengetahuan terkait hal yang sedang dikerjakan supaya bisa mengarahkan bawahannya dengan baik. Yang ketiga, ada fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu untuk mengaktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Para bawahannya tidak hanya sekedar menjalankan perintah saja. 4. Fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Bukan hanya mampu memerintah, ia juga harus mampu untuk mengetahui tugas-tugas yang cocok didelegasikan kepada bawahannya. 5. Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Dalam menjalankan fungsi ini, dibutuhkan pemimpin yang tegas dan juga pemimpin yang teliti dalam mengamati bawahannya. Selanjutnya adalah tujuan kepemimpinan. Apa tujuan dari kepemimpinan di sebuah bawahan atau organisasi? Nah, berikut. Ini tujuan-tujuan yang harus dipahami untuk menyukseskan proses dari kepemimpinan. Yang pertama, mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat dicapai.
Tanpa adanya satupun pihak yang berjiwa pemimpin, tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Bila tidak ada sosok pemimpin, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu akan suatu hal atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Sifat kepemimpinan. Ada beberapa sifat yang mampu menjadikan seseorang sebagai pemimpin yang baik. Yang pertama ada proaktif, kedua jujur, tidak mudah iri, komunikatif, visioner, sabar, punya pendirian, dan terbuka terhadap pendapat. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan otokratis, yaitu pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Yang kedua ada kepemimpinan birokrasi, yaitu kepemimpinan yang biasa diterapkan dalam kantor pemerintahan atau perusahaan besar yang sudah memiliki budaya kuat mengakar sejak lama. Yang ketiga ada kepemimpinan partisipatif, yaitu kepemimpinan yang satu ini memberikan ruang bagi bawahan untuk berpartisipasi lebih dalam pembuatan sebuah keputusan. Terakhir, ada kepemimpinan delegatif, yaitu pada gaya ini para bawahan diberikan kebebasan oleh para pemimpin, jadi bawahan punya ruang untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keyakinan mereka dan mampu mengambil keputusan sendiri. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin harus dapat mencapai visi dan misinya, di mana seorang pemimpin diharapkan untuk merumuskan tujuan yang akan menuntun diri dan organisasi ke arah tertentu. Lalu, seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas serta memiliki ketegasan dalam pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue udah bersama dengan founder dari kedai kopi Udik yang ada di Pasar Minggu. Dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Kedai kopi Udik ini letaknya di Jalan Raya Tanjung Barat. Saya dengan Nopan, biasa dipanggil Bang Opan di sini, Bang. Ya, saya salah satu founder atau pendiri kedai kopi Udik ini. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Bang Opan. Kan ini kan adalah tempat usaha kopi ya. Kan yang di mana-mana kalau misalkan orang ada gambaran tuh kalau misalkan kopi itu karyawannya harus punya kriteria tertentu nih. Nah, di sini ada nggak sih Bang Opan kayak kriteria tertentu nih sebagai founder? Buat kriteria itu kita nggak mengutamakan kan ya. Yang penting kan dia ada kemauan dan ada niat untuk bekerja, Bang. Rata-rata karyawan yang saya punya di sini tidak memiliki ijazah. Jadi kita ada niatan. Jadi bisnis kita ini hidup menghidupi, Bang. Jadi kita saling membantu dan berbagi seperti itu, Bang. Nah, kalau buat kriteria kita nggak mengutamakan karena dia mau diarahkan dan diajari, itu udah cukup buat saya. Memang kita bukan kayak kopi-kopi kekinian yang pakai mesin-mesin besar, kita pakai sistem racikan aja. Jadi kan kita nggak begitu sulit untuk mengajarinya, begitu, Bang. Terus nih Bang Opan, pertanyaan selanjutnya nih. Kan kalau misalkan ngomongin tempat usaha lagi nih ya, pasti kan ada namanya kan berbicara tentang profitnya. Terus bisnis Bang Opan tuh di saat pandemi seperti ini tuh profitnya gimana sih? Kalau buat profit ya mungkin bukan kita aja, tapi setiap usaha bahkan yang besar ataupun yang kecil itu kena dampak ya. Tapi kan kita punya siasat atau mensiasati gimana kita mengatasi pandemi yang berkepanjangan ini. Jadi saya punya ide gitu kan. Jadi setiap customer ataupun pembeli di sini kita memintakan nomor handphonenya. Nah, terus kita buat grup di situ. Jadi grup customer ataupun tamu-tamu. Ya, mungkin kita bisa tawarkan di situ di grup itu bila mana dia mau kopi gitu kan. Dari setiap anggota yang kita punya itu kan paling enggak setidaknya itu 2-3% itu ada minat. Nah, itu pun karena memang nggak boleh dine in ya, karena pemerintah itu membuat peraturan seperti itu, nggak boleh dine in di tempat, dia bisanya delivery ataupun take away.
jadi kita antar. Pernah kita ngantar itu paling jauh itu hampir mau ke Depok, itu tidak ada ongkir. Nah, untuk bicara profit itu kita nggak terlalu rugi sih ya. Tapi memang kalau buat keuntungannya sih belum ada. Itu cukup buat biaya operasional aja sih bang, begitu bang. Udah sih, segitu aja pertanyaannya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.